pagi, siang, sore, malam untuk seluruh warga Kota Mayantara. Kali ini kita akan berbincang-bincang tentang industri pariwisata, pahit manis industri pariwisata karena serangan pandemi corona dan situasi sesudahnya. Industri pariwisata adalah industri yang paling terpukul oleh pandemi COVID-19. Industri ini mati suri karena pembatasan mobilitas masyarakat. Wisata bukan hanya lesu, melainkan terhenti. Dan pencanangan pelonggaran pembatasan sosial menjadi asa baru untuk menghidupkan kembali industri pariwisata. Namun akankah reaktivasi itu akan semudah mengisi kartu SIM card yang terlambat diisi? Tantangan apakah yang dihadapi oleh industri pariwisata yang selalu menjadi sektor prioritas baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah nasional? Meski selalu menghiasi pidato para pembesar negeri, sektor pariwisata sesungguhnya kerap masih seperti ilusi. Hadir bersama kita Mbak Dian Rosita, manajer dari Mahakam Lampion Garden dan juga Ketua DPD Putri Ya, Kaltim. Putri itu adalah Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia. Kalau Putra apa? Mbak Dian, ini sepertinya Mahakam Lampion Garden ini sudah mulai bersinar seperti wajahnya Mbak Dian yang juga bersinar gitu. Tapi kalau boleh kita ingat lagi pengalaman dari beberapa bulan lalu lah ya, ketika pemerintah kita menerapkan pembatasan sosial, apa yang kemudian terjadi di MLG sebagai salah satu destinasi terkemuka di Kota Samarinda. Makasih. Menilik yang pengalaman kemarin itu benar-benar lumayan terpukul, lumayan shock ya, karena kita tahu sendiri pandemi itu benar-benar nggak kita sangka akan terjadi dengan pengumuman pemerintah bahwa kita harus tutup. Itu kita nggak ngira bahwa sampai 3 bulan gitu. Oke, fine, ini nggak akan berlangsung lama, mungkin menghibur diri sendiri atau apa, tapi kita tahu sudah resikonya bahwa kita akan kehilangan segalanya, kehilangan pengunjung, kehilangan pendapatan, kehilangan karyawan dan semuanya gitu. Bahkan UMKM bahkan tutup di sini kan, seperti itu. Jadi pukulan telak ya buat kita semua, destinasi seluruh Indonesia, bahkan ya Kaltim gitu. Itu kalau ibaratnya menangis sampai berdarah-darah air matanya, Pak. Aduh, menangis banget. Kita kayak speechless ya kalau bisa bicara, karena kita dengan banyak planning, banyak kegiatan, kemudian rencana-rencana yang memang event-event yang udah tertata dan segala macam, itu kita udah semangat banget. Bahkan para pengunjung itu agak-agak shock aja sih, begitu tutup nggak boleh, terus kita di rumah aja gitu. Itu benar-benar nggak ada prediksi gitu. Sebuah kejadian memang yang tidak disangka-sangka, tapi kita juga ini bisa mengatakan ini kan bencana ya kan. Ya. Dan di balik bencana itu kadang-kadang kita bisa mengambil makna. Nah, mungkin saja penutupan atau yang disebut pembatasan sosial itu menjadi kesempatan bagi MLG sebagai destinasi untuk ya beristirahat. Kan yang perlu istirahat bukan hanya orang, mungkin patung-patung itu juga perlu istirahat gitu kan. Nah, lalu
jadi kan agak panjang itu. Tentu Mbak Dian juga bersama kawan-kawan yang lain juga mungkin menjadikan kesempatan untuk melakukan pembenahan, barangkali baik pembenahan pada area ini maupun juga mungkin pada konsep atau visi dan misi dari MLG. Ya. Secara garis besar sih sebenarnya kita tahu bahwa bumi diminta untuk beristirahat, gitu ya. Karena secara keilmuan Allah, bahwa ini memang kehendak Allah, bahwa Allah memang memutuskan semuanya harus istirahat, dan kita akhirnya memang sadar kita adalah hambanya yang memang harus mengikuti semua alurnya. Itu dari sisi situ ya. Tapi dari sisi usaha memang bisa dikatakan sangat merugikan, karena Samarinda, Kaltim itu kebanyakan pariwisatanya swasta. Gitu. Kita tidak seperti kota-kota lain yang memang punya BUMD, BUMN yang memang ada dananya, ada dana maintenance-nya setiap bulannya gitu. Kita belum sampai ke sana. Kaltim belum sampai ke sana. Bahkan setelah 3 bulan kemarin kita memang mengikuti bahwa kemampuan kita hanya ternyata 2 bulan saja gitu. Lebih dari itu kita memang die gitu. Alias mati, Mas. Gitu ya kan. Bisa dikatakan seperti itu. Bahkan kita memang bersyukur banget pas 3 bulan itu memang ada usaha kita untuk kita buka kita ini, dan Samarinda alhamdulillah dinyatakan sebagai zona orange, dan kita memang bisa akhirnya membuka itu. Dan sekarang pun saya juga bisa tahu bahwa teman-teman yang di luar sana mungkin sangat kasihan untuk yang swasta, tapi khusus untuk yang BUMN sama BUMD enggak. Mereka punya dana maintenance sendiri. Nah, kalau misalnya selama 3 bulan itu benar-benar kita nggak ada pengen melakukan sesuatu dulu, karena survive, ilmunya ada ilmu survive gitu, bukan ilmu membuat sesuatu, karena ini kan belum tahu kapan selesainya gitu. Kalau kita tahu kapan selesainya, kita bisa membuat planning. Serba nggak jelas ya, gelap. Ya, serba nggak jelas. Masa depan hitam. Karena belum ada kalian tanggal segini kalian boleh buka gitu ya. Nah itu kita sebagai pengusaha udah langsung saya akan melakukan ini gitu kan. Tapi kita nggak seperti itu, dalam keadaan tidak seperti itu. Jadi ya apa yang kita lakukan adalah membersihkan tetap gitu, menjaga dan cabut-cabut rumput, pindah-pindah batu. Ini kebetulan juga Mahakam Lampion Garden kemarin konsepnya sebelum corona itu kita juga udah banyak plan. Kemudian saya juga mau ganti panggung, saya juga mau ganti segala macam. Begitu kita kasih surprise yuk sama Samarinda gitu kan. Lalu ternyata kena corona, klek gitu kan. Jadi benar-benar langsung stop gitu. Jadi dananya itu Mas disimpan untuk survive. Bahkan kemarin itu listrik pun kita udah hampir bulan ketiga udah nggak bisa bayar. Nggak bisa bayar. Jadi kita ngajukan ke PLN untuk mendapat penundaan. Ya, alhamdulillahnya kemarin dari Kepala Dinas Pariwisata dan dari Pak Wali Kota sendiri mengeluarkan surat untuk rekomendasi. Jadi kita dibantu. Itu penundaan saja. Bukan dibantu bayar. Jadinya diskon ya Mas? Bukan dibantu bayar. Bukan sama sekali, nggak ada. Nggak ada potongan juga. Nggak ada Mas. Itu Mas pengennya. Berarti kejam ya mereka ya. Akhirnya matahari itu mulai kelihatan gitu ya. Akhir bulan Juni ya kalau nggak salah ya. Atau awal kita 26 Mei itu sudah ada. Oh, sudah tanda-tanda. Ada surat dari Dinas Kesehatan merekomendasikan fase relaksasi tahap pertama, fase relaksasi tahap kedua, dan tahap ketiga selanjutnya. Nah, itu kita udah alhamdulillah. Nah, di situ Mas plan mulai berjalan. Gitu. Ya, awal Juni. Nah, kita kan memang bayangkan bahwa orang-orang berdiam di rumah, work from home ya. Aku nggak tahu juga sih apa yang dikerjakan di rumah ya, gitu kan, atau belajar. Ya kan. Nah, kita berharap kalau tiba-tiba dibuka seolah-olah akan ada gelombang besar orang datang itu. Tapi ternyata tidak, mungkin orang masih khawatir atau apa. Nah, lalu kan sekarang kita udah lihat MLG mulai melakukan reaktivasi lagi, dan tentu saja kita yang sekarang kita dengar tuh seringkali new normal era atau tatanan hidup baru. Nah, kira-kira kebaruan apa yang kemudian dihadirkan di MLG agar orang yakin datang ke sini merasa aman dan nyaman? Pasti dong. Pede dulu
gitu ya. Jadi di minggu pertama memang kita kita pelajarin ilmunya gitu ya. Bahwa memang kita perlu branding human ke masyarakat bahwa ini aman gitu kan. Karena kami luas, kami bersih, kami juga bahkan bisa melakukan physical distance. Dilihat dari venue kita, physical distance sangat bisa dilakukan. Jadi this is aman banget gitu loh. Nah, kemudian di minggu kedua memang mulai ada reaksi positif. Jadi di Sabtu Minggu kami alhamdulillah pengunjungnya rame gitu ya, Kemudian memang banyak banget kekurangan dan saya merasa belum sempurna. Karena apa yang dinikmati ya masih kuliner, kemudian minum, kopi, nongki-nongki, ngobrol-ngobrol, mainan masih banyak yang belum boleh gitu. Terutama event. Jadi saya merasa mati karena saya ingin menampilkan sesuatu untuk masyarakat, tapi itu memang masih belum boleh gitu. Jadi agak gampang terhadap keadaan new normal. Jadi kepala dilepas, ekor masih dipegang kayaknya betul. Ya. Jadi masih tanggung ya? Iya masih tanggung. Saya bisa merasakan bahwa masyarakat masih belum tertarik untuk bisa masuk karena biasanya mungkin saya akan membuat event untuk anak-anak, event untuk ibu-ibu, event untuk anak remaja dan sekarang belum boleh dan itu menyebabkan jumlah pengunjung ya bisa dikatakan sangat sedikit dari yang biasanya ya old normal sama new normal. Old normal itu yang dulu gitu ya. Gitu. Nah ini sekarang kan kalau kita bicara pariwisata sebetulnya baik secara nasional maupun daerah dia merupakan salah satu prioritas pembangunan dari pemerintah ya. Pemerintah itu selalu ngomong wisata. Yang kedua. Yang setelah Tuhan pariwisata. Jadi yang kedua nggak enak. Iya kan, nah itu. Nah, lalu kan waktu pandemi itu lalu kelihatan bahwa kemudian dunia pariwisata yang paling digoncang. Ya. Nah, kalau kita membandingkan antara apa yang diungkapkan oleh pemerintah sebagai prioritas dan kemudian ketika dunia pariwisata kolaps, apakah komitmen pemerintah untuk menunjukkan bahwa sektor wisata adalah sektor prioritas itu kelihatan dengan jelas atau tidak? Ya, memang ya kalau berdasarkan sifat pandeminya kemarin, itu yang diserang adalah memang kumpulan orang-orang dan memang kita memang tempat yang sangat berkerumun. Betul. Kalau nggak berkerumun nggak seru. Keberhasilan di tempat wisata itu identik dengan jumlah pengunjung gitu. Gimana mereka sangat antusias terhadap apa yang kita lakukan untuk menyenangkan mereka, untuk membuat tingkat stres turun gitu. Nah memang kalau misalnya saya bisa mengerti bahwa pariwisata yang pasti ditutup gitu, karena memang kerumunannya ada di situ. Itu satu gitu. Nah yang kedua, kalau komitmen pemerintah memang ada sekarang ini, saya rasa stepnya masih terlalu banyak untuk kita bisa harus laluin gitu ya. Saya lihat juga mereka komitmennya, oh ya di sini dulu, oh ya orangnya 200 dulu, oh eventnya nggak boleh sekitar 400, what? Gitu. Jadi itu benar-benar masih so stressing kita gitu ya. Dengan biaya yang sama kita cuma boleh 200 orang. Padahal secara besaran kita bisa lebih dari itu gitu. Jadi pemikiran saya sebagai pengusaha ya, mari kepada pengusaha, kami rugi gitu kalau kami membuat event cuma boleh 200 orang, terus dapat dari mana dananya gitu? Apakah nutup? Bahkan itu nggak akan nutup gitu. Ya artinya memang saya sekarang malah bukan ini, saya malah mau menuntut sama pemerintah sekarang. Jika mereka memang berkomitmen terhadap pariwisata yang saya yakin memang salah satu unggulan dari negara kita, ya berkomitmenlah dengan sungguh-sungguh dan menciptakan sesuatu yang memang tetap aman, tetap dalam kondisi aman karena kesehatan nomor 1 gitu. Tapi juga jangan mematikan gitu. Itu saya malah tunggu. Gitu. Gimana kalau kita maju sama-sama ke pemerintah? Terutama ini ya masalah branding ya. Masalah branding tempat pariwisata kami nggak bisa melakukannya sendiri. Di sini pemerintah berperan besar sekali untuk bisa mem-mindset masyarakatnya bahwa ini aman, ini sehat, gitu. Itu yang saya inginkan. Gitu. Ya tadi termasuk sebetulnya bagaimana sih kalau kita melihat yang disebut
social safety net dalam, kan tadi selama hampir 3 bulan kita ditutup, tapi kemampuan kita menahan penderitaan itu hanya 2 bulan gitu kan. Penderitaan. Ya, gitu. Penderitaan itu hanya 2 bulan. Nah, apa yang kemudian diberikan kepada pemerintah agar juga sektor wisata, bahkan juga insan-insan wisata itu tetap bisa bertahan hidup dan memilih bahwa pariwisata adalah jalan yang benar bagi mereka gitu. Jadi kalau kita bicara Kaltim sama bicara Samarinda, saya sebenarnya berharap lebih ya, bahwa ketika pandemi itu terjadi pula bahwa kita harus mengkondisikan semua link di pariwisata, bagaimana kita nantinya gitu. Misalnya ya itu tadi saya pengen juga dinas pendidikan, kemudian dinas mana-mana itu kita juga kerjasama bank dan segala macam gitu. Mungkin membuat program satu untuk dinas pendidikan, nantinya akan ada outdoor school di destinasi-destinasi wisata. Selain juga menghidupkan pariwisata, kita juga menghidupkan branding, kecintaan mereka, kebanggaan mereka terhadap kota mereka gitu. Kalau ditanya sama orang luar kota, kita udah bisa jawab, kita ini punya apa aja sih gitu. Jadi kita udah harus di situ, kita udah nggak mikirin ke depannya. Harusnya saya kemarin pengennya itu benar-benar ada semacam forum, pertemuan multi stakeholder ya, dan itu serius sehingga kalau misalnya corona benar-benar nggak ada, kita tuh tinggal pelaksanaan, bukan lagi kemudian kita harus mencari kepala dinas pendidikan, mencari pihak-pihak bank dan segala macam gitu. Nah itu yang saya pengen terjadi gitu, dan itu harus dimulai dari pemerintah daerah, dimulai dari pimpinan-pimpinan bank untuk bisa mensupport apa yang kita milikin gitu. Anggaplah gini Mas, saya suka nyebutnya egosentris kedaerahan. Kita harus lakukan sekarang gitu, yaitu saya lagi nge-brand nih Samarinda for Samarinda nih, karena apa? Kita lagi nggak boleh kemana-mana. Samarinda untuk Samarinda, kalau bukan kita siapa lagi? Wah, ini partai banget. Jadi kenapa Samarinda for Samarinda? Kalau kita lihat itu banyak, Kaltim ini kaya, Samarinda ini kaya, dan orang-orangnya, people-nya, terutama middle up itu nggak seberapa suka rekreasinya ada di dalam daerah kota dia gitu. Piknik itu harus jauh gitu. Nah sekarang kita lebih bisa menumbuhkan egosentris kedaerahan. Kita lagi bisa memaksa mereka untuk bisa menikmati kotanya sendiri. Makanya I say Samarinda for Samarinda. Kalau kita nggak mengenal kota kita nggak mencintai kota kita, pasti kita tidak menjaga dan merawat kota kita. Ya itu tadi Mas, karena mereka. Maka Samarinda jadi kota banjir. Langsung aja. Jadi itu yang saya harapkan, Samarinda for Samarinda tumbuh sekarang ini karena orang Samarinda lagi nggak bisa keluar dari Samarinda. Gitu. Sekarang kalau kita lihat nih, goes nih ya. Goes nih, orangnya juga goes. Bro Thomas 150 juta ya kan, Sultan ya kan. Tapi mereka kan akhirnya muterin Samarinda gitu. Akhirnya ke Tenggarong, ke mana, Samarinda seberang, akhirnya ke MLG, akhirnya ke jembatan, ya kan, menikmati, terpaksa menikmati semua, dan saya suka itu. Gitu. Nah ini kita harus lebih meyakinkan masyarakat Samarinda, ya kan? Kalau saya datang ke MLG ini kira-kira akan dapat apa, melihat apa, bisa melakukan apa di sini? Beberapa kali kita akhirnya kemarin bekerja sama dengan beberapa komunitas, terutama komunitas Goesis, kemudian ada Minion. Itu mereka udah langsung bisa menikmati Mahakam Lampion ya. Jadi di sini kita ada musik live. Biasanya gitu. Mereka bisa pakai panggung ini, terserah mereka. Jadi siapapun bisa nyanyi ya? Bisa banget. Kemudian kalau nyanyinya jelek, berenang aja. Terus all area itu milik mereka. Mereka bisa dansa, mereka bisa zumba, mereka bisa istilahnya menciptakan suasana apa yang mereka mau. Sepedaan bisa juga di dalam? Ya kemarin kita memang, jadi gini, ini konsepnya Mahakam Lampion Garden, kita akhirnya untuk sepeda kita boleh masuk.
karena sepeda adalah kesayangan dan kita tahu cara mereka menghargai apa yang mereka punya, jadi kita menghargainya juga gitu. Jadi Mahakam Lampion Garden untuk sepeda udah kita siapin parkiran di dalam. Silahkan kalau mau ada komunitas masuk silahkan. Satu lagi Mas, Oh ya, bisa nongki di sini. oh ya, kita lihat Kita ada makanan, kita ada angkringan, kita juga ada angkringan baru-baru ya. Iya. Tadi ada kopi lanang. Ya, Apa sih bedanya kopi lanang sama wetok? Yang jualan wetok. Apa coba bedanya? Yang jualan nggak tahu ini. Saya barusan mempelajari tentang kopi lanang. Karena ada yang nanya kopi lanang mungkin karena kopinya bijinya memang utuh gitu ya. Ya 1 bulan tuh hanya 1. Dan itu di Google ya, jangan bukan saya nano. Jadi kopi lanang merupakan kopi-kopi yang utuh, tidak terbelah-belah gitu ya kan. Itu satu. Yang kedua memang khasiatnya. Oh. Tadi Mbak Dian menyebutkan bahwa sebetulnya memang kita sudah melakukan reaktivasi, tapi memang ada keterbatasan. Padahal kan wisata itu adalah tentang kerumunan, wisata itu tentang event. Nah, kalau wisata tanpa event itu ibaratnya apa kira-kira? Tubuh tanpa jantung. Tubuh tanpa ya. Sekarang pesan terakhir atau mungkin juga gong terakhir untuk apa yang Mbak Dian harapkan untuk dunia pariwisata Samarinda dan Kaltim pada umumnya setelah masa pandemi COVID-19 ini. Ya, harapannya adalah tubuhnya menjadi hidup, berarti saya harus dicarikan jantungnya, gitu ya. Bahwa jantung ini ada di pekerja seni, ada penari, ada permainan segala macam, kemudian lomba-lomba, kreativitas anak muda dan segala macamnya itu ada di jantung. Jadi saya berharap sekali untuk pemerintah segera bisa membuat terobosan-terobosan baru sehingga kita bisa melaksanakannya dan itu bisa menghidupkan pariwisata Samarinda. Gitu. Baik. Nah, jadi masih perlu waktu untuk memulihkan kembali geliat dan dinamika sektor pariwisata di Kota Samarinda. Setelah berada dalam kondisi titik yang terendah, tentu saja tidak mudah untuk kemudian kembali membangkitkannya. Namun sebetulnya harapan indah sudah ada di depan mata kita. Masyarakat yang terkurung selama berbulan-bulan, dibatasi gerakannya, tentu membutuhkan kesempatan dan tempat untuk melepaskan semua penat. Dan MLG siap menyambut siapapun yang perlu piknik. Dan piknik tidak perlu pergi jauh-jauh, tidak perlu naik pesawat, tidak perlu naik kapal, cukup naik sepeda bahkan atau naik kaki sendiri. Dan tadi sebagian sudah disampaikan oleh Mbak Dian apa yang ada di MLG. Namun jika Anda datang ke sini pasti akan menemukan jauh lebih banyak yang bisa ditemukan di sini. Dan pengalaman itulah yang kemudian akan memulihkan semangat dan harapan warga Samarinda untuk melihat hari esok yang lebih baik. Mbak Dian, terima kasih sudah menerima kami dengan berbagai tadi cerita keresahan, pengalaman, dan harapan. Dan warga Kota Mayantara, sampai jumpa pada episode podcast Komunikata berikutnya. Kita minum kopi dulu, Mbak Dian. Kopi lanang memang enak.